Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jawara, salam sehat, dan salam semangat dari A. Saifuddin SBD. Untuk materi pembelajaran kali ini, pada pembelajaran perbaikan kelistrikan kendali ringan 2, kita akan membahas tentang KD 3.12, di mana pada kompetensi dasar 3.12 itu mendiagnosis kerusakan sistem kelistrikan dan kelengkapan tambahan. Indikator pencapaian kompetensi yang pertama, mengidentifikasi kerusakan sistem penerangan. Yang kedua, mengidentifikasi kerusakan sistem kelistrikan dan kendaraan. Yang ketiga, menentukan cara pemeriksaan kerusakan sistem penerangan. Yang keempat, menentukan cara pemeriksaan kerusakan sistem kelistrikan tanda kendaraan. Materi pembelajaran kali ini yang akan kita bahas, yang pertama, kita akan mengidentifikasi gangguan pada penerangan kendaraan. Yang kedua, identifikasi gangguan pada sistem tanda. Sebelum kita masuk ke materi, marilah kita flashback dulu tentang rangkaian kelistrikan sederhana. Suatu rangkaian kelistrikan akan berfungsi pada sambungan tertutup atau pada aliran tertutup atau pada rangkaian tertutup, di mana kita lihat dulu sebelumnya pada rangkaian kelistrikan sederhana di situ ada baterai sebagai sumber tenaga, kemudian ada fuse sebagai pengaman, switch ya atau kontak ataupun nanti sebagai saklar, kemudian nanti ada lampu di sini. Bisa juga lampu atau kita sebut armatur atau perlengkapan yang lain, dan nanti ada juga sebagai wire ataupun kabel untuk menyambung aliran kelistrikan. Pada rangkaian tertutup, ya, arus listrik itu akan bergerak dari positif ya menuju ke negatif baterai. Di mana jika rangkaian ini terjadi aliran tanpa terputus, ya, maka rangkaian ini akan berfungsi. Kita lihat pada gambar. Ya, jika ini rangkaiannya tertutup seperti ini, tidak ada gangguan, maka lampu ini akan menyala. Tetapi jikalau ada salah satu gangguan pada sistem ini, sistem rangkaian kelistrikan ini, maka tidak akan terjadi lampu ini menyala ataupun rangkaian ini tidak berfungsi atau terjadi rangkaian terbuka. Jika fuse-nya itu putus, maka rangkaian terbuka, tidak ada aliran listrik yang mengalir. Switch ataupun kontak tidak kita hubungkan, sama juga sebagai rangkaian terbuka, aliran tidak akan mengalir. Kemudian jika lampu ini juga putus atau armaturnya rusak, maka rangkaiannya pun akan rangkaian terbuka, maka rangkaian ini tidak akan berfungsi, lampu ataupun armatur tidak berfungsi atau tidak menyala. Bisa juga dari sistem baterainya tidak berfungsi atau baterainya posisinya kosong, maka aliran ini tidak akan ada sumber arus yang akan mengalir pada rangkaian ini, sehingga rangkaian tidak akan berfungsi. Maka sebagai pokok, ya, sebagai prinsip dasar dari rangkaian kelistrikan adalah pada rangkaian tertutup. Jika rangkaian tertutup, maka rangkaian kelistrikan ini akan berfungsi, dan ini berlaku pada semua rangkaian. Ya, jikalau ada kerusakan salah satunya, maka rangkaian itu tidak akan bisa berfungsi. Artinya apa? Arus ini ya harus mengalir melalui peralatan-peralatan yang disediakan pada rangkaian. Jikalau tidak melewati ataupun terjadi rangkaian yang secara langsung tidak melewati peralatan ini, maka terjadi arus langsung atau ibaratnya terjadi konsleting, maka rangkaian kelistrikan tidak berfungsi. Ini sebagai prinsip pokoknya, dan kalian harus perhatikan, dan kalian harus selalu perhatikan, dan kalian harus ingat-ingat selalu, rangkaian kelistrikan itu akan berfungsi pada sistem rangkaian tertutup. Jika terbuka, maka aliran listrik tidak akan mengalir, maka rangkaian itu tidak akan berfungsi. Oke, next selanjutnya.
Kita akan mengidentifikasi dan langkah pemeriksaan. Perhatikan. Oke, anak-anakku semuanya, kita akan mengidentifikasi kerusakan yang terjadi pada penerangan. Pada layar ada kotak yang merah itu, di situ ada lampu-lampu mati, lampu mundur mati, ada lampu rem mati, dan lampu tanda belok. Nah, kita akan membahas yang pertama dulu. Yang pertama, yang akan kita bahas tentang lampu mati. Jika dalam lampu penerangan mati, apa sih yang perlu kita identifikasi dan apa sih yang harus kita periksa? Yang pertama, kita lihat dulu. Ingat, yang pertama, kita lihat, jika semua lampu mati, pada kendaraan, semua lampu mati. Nah, matinya lampu itu ada kemungkinannya. Kita lihat dulu. Yang pertama, periksa posisi saklar. Apakah saklarnya itu sudah di-on-kan atau belum? Jangan sampai saklar, belum kita periksa saklar, apakah saklar itu sudah di-on-kan atau belum, kita sudah ribut. Oh, lampunya mati semuanya. Ya memang saklarnya itu belum dinyalakan, ya lampunya masih mati. Ya, kita lihat dulu. Oke, saklarnya sudah di-on-kan, tetapi masih tetap mati. Nah, kita periksa dulu lagi. Oke, kita periksa yang pertama, yang paling utama, kita periksa aki atau baterainya atau sumber tenaga, sumber listriknya. Apakah akinya itu benar-benar itu bisa digunakan atau ada sumber listriknya atau tidak? Kalau akinya itu tidak ada sumber listriknya atau kita cek voltasenya kurang, tidak ada, maka ya otomatis semua lampu ataupun semua armatur itu tidak akan bisa menyala. Kemudian setelah akinya oke, baterainya oke, sudah oke, kita periksa yang kedua, kita langkah selanjutnya, kita periksa fuse-nya. Kita lihat fuse-nya kayak apa. Oh, ternyata fuse-nya putus. Oh, berarti fuse-nya putus, berarti terjadi aliran rangkaian terbuka, fuse-nya putus. Ya, kita periksa fuse-nya putus. Oke, fuse-nya kita ganti yang baru. Ketika kita ganti, oh terjadi putus lagi, maka ada kerusakan lagi. Mungkin terjadi arus pendek atau konsleting pada rangkaian pada kabel-kabelnya, atau antara kabel yang positif dengan kabel ground dengan bodi itu terjadi ada yang terkelupas sehingga terjadi hubungan pendek, makanya fuse-nya mati. Ataupun mungkin bebannya terlalu tinggi. Kita periksa lagi, oke, fuse-nya sudah oke. Ya, fuse-nya oke. Kemudian kita periksa lagi relaynya bagus enggak? Kalau misalkan rangkaian itu terdapat relay. Kalau tidak ada relay, berarti sampai fuse-nya mati, maka kita cari pada wire-nya. Tapi kalau menggunakan relay, maka kita periksa relaynya dulu. Oke, relaynya sudah ternyata masih bagus. Oke, ternyata relaynya mati. Kita ganti yang baru. Kita sudah ganti, kita periksa, cek relaynya, sudah kita ganti, ternyata masih mati. Kita cek lagi, kita periksa kondisi saklar. Apakah saklarnya memang rusak atau enggak? Tadi kita periksa, yang pertama kita periksa posisi saklar, on atau masih off. Setelah sudah on kan, nah, kita cari lagi, oh ternyata saklarnya ini ada yang terbakar, rusak. Ternyata enggak ada sih, ini saklarnya masih bagus. Berarti ada rangkaian pada kabel-kabel yang tidak berfungsi. Mungkin kabelnya putus, ataupun terjadi arus pendek, atau antara yang kabel yang ada positif itu menggabung dengan kabel groundnya. Maka lampunya itu tetap tidak akan berfungsi. Kalau ini sudah semuanya, maka kita akan melihat, oke, berarti kita ganti yang rusak, kemudian kita periksa kembali dari awal lagi sampai kondisinya itu oke. Kemudian kita yang pertama, yang paling utama, ya kita periksa bohlamnya juga. Jangan lupa, ini bohlamnya sebenarnya itu masih nyala atau enggak sih? Bisa juga lampunya itu yang mati. Oke, kemudian kita lanjutnya. Ketika salah satu atau
lebih lampu mati, yang lainnya nyala. Tapi ada salah satu lampu yang mati. Contoh, headlamp. Headlamp mobil ada dua, yang satu nyala, yang satu mati. Atau pada lampu tanda belok, ataupun ada lampu backlamp, ya, atau lampu fog. Satu sisi nyala, satu sisi mati. Ataupun bisa juga lampu headlampnya nyala, tapi lampu fognya mati. Kita lihat saklarnya sudah oke belum? Oke, ternyata sudah di-on-kan. Saklarnya masih bagus. Nah, kita periksa yang pertama, kita periksa bohlamnya atau lampunya yang mati. Apakah lampunya yang mati? Ya, atau memang yang enggak? Ketika ternyata lampunya mati, kita ganti yang baru yang sesuai dengan standar. Ketika kita sudah periksa lampu, ya bohlamnya sudah oke. Kemudian kita tetap masih mati. Ya, kita lanjut ke periksa kop lampunya. Ya, atau dudukan lampunya. Bagaimana? Masih bagus atau tidak? Atau mungkin ada karat? Atau mungkin ada kurang nempel, kurang kencang pemasangannya. Kita periksa. Ternyata masih bagus. Kita mengarah lagi, kita periksa kabel masanya. Kabel masanya putus atau tidak? Ternyata kabel masanya itu putus. Kita perbaiki. Ternyata masih mati. Kita periksa lagi, periksa kabelnya. Mungkin kabel pada yang menuju kop itu, kabel yang menuju kop lampu itu sudah kendor. Kita periksa lagi. Ternyata tetap masih mati. Baru kita periksa fuse-nya. Ya, fuse-nya mati atau enggak? Fuse-nya putus. Kita ganti yang baru. Kita nyalakan, putus lagi. Berarti ada kabel yang menempel antara kabel positif sama ground, itu ada yang menempel atau terjadi hubungan pendek. Ternyata fuse-nya sudah kita perbaiki, masih oke. Kita lihat dulu, lampu itu ya ada relaynya enggak, menggunakan relay enggak? Oke, kita periksa relaynya juga. Seperti apa? Kemudian ketika relay sudah kita periksa kondisi saklarnya, apakah saklarnya putus atau tidak. Nah, itu adalah langkah-langkah ya ketika salah satu atau lebih lampu mati. Entah itu lampu penerangan headlamp, entah itu lampu fog, lampu kabut, atau lampu kota. Bisa kita periksa. Kemudian selanjutnya, ketika lampu penerangan sudah, kita menuju ke lampu tanda belok. Kita perhatikan. Oke. Untuk lampu tanda belok ya, biasanya ada 3 macam kerusakan. Yang pertama mati total, dua-duanya mati. Ya, kiri dan kanan mati, nggak bisa. Yang kedua tidak bisa berkedip. Ya, lampu tanda belok hanya nyala terus tanpa ada kedipan. Kemudian yang ketiga, lampu kiri dan kanan kedipannya tidak sama. Oke, nyala semuanya, tapi yang kiri kedipannya lebih cepat daripada yang kanan ataupun sebaliknya. Nah, kita juga ini berarti terjadi ada sedikit problem nih pada lampu tanda belok. Nah, kita bahas pertama tentang lampu tanda belok mati total. Kita lihat. Ketika lampu tanda belok mati total, periksa pertama posisi saklar, sudah di-on-kan belum tanda beloknya, atau lampu tanda belok atau lampu hazard lah sama. Ya, sudah dinyalakan belum pada posisi saklarnya? Kalau belum ya pantas, nggak mungkin dong nyala kan gitu. Kemudian kita periksa akinya, baterainya mumpuni enggak? Ya, ketika kita menyalakan lampu tanda belok atau lampu hazard. Kemudian selanjutnya kalau sudah periksa oke, baterainya, kita periksa fuse-nya seperti apa. Fuse-nya masih bagus toh. Ternyata oke, kalau fuse-nya masih bagus, ya kita langsung tetap masih mati. Kita lihat periksa flashernya. Flashernya fungsi enggak? Jangan-jangan ini flashernya putus atau kebakar. Kan seperti itu. Ternyata fuse-nya kebakar, kita ganti yang baru sesuai dengan standar. Kemudian ketika fuse-nya mati, kita ganti fuse-nya yang mati sesuai dengan standar. Fuse-nya kita nyalakan, flashernya ternyata sudah kita ganti, fuse-nya kita pasang, tetap ketika nyalakan mati lagi, langsung putus. Berarti ada rangkaian kabel ada yang bermasalah. Kita periksa baru kita menuju ke rangkaian kabel pada lampu tanda belok. Ya,
Itu sehingga nanti dalam pemeriksaan ini tidak langsung serta-merta yang paling dalam dulu, kita lihat dulu ya kondisi yang mudah sekali kita periksa. Memang yang pertama ketika mati total ya mungkin lampu lamnya mati semuanya bisa ya, tapi itu yang paling utama ya mungkin. Kemudian selanjutnya tidak bisa berkedip. Nah, kalau tidak bisa berkedip kita lihat ya lampu tanda belok ya, untuk terjadi kedipan maka ada alat yang disebut dengan flasher, di mana fungsi flasher itu ya untuk membuat lampu bisa berkedip. Nah, macam-macam flashernya sudah kita bahas pada kelas 11. Nah, ketika lampu tidak berkedip ya kita periksa dulu flashernya mati atau flashernya tidak fungsi. Oh, ternyata flashernya tidak fungsi, kita ganti. Kemudian ketika flashernya sudah kita ganti tetap tidak berkedip, baru kita periksa bohlam yang digunakan. Apakah bohlam yang digunakan wattnya itu sesuai dengan yang diinginkan oleh flasher. Jikalau bohlam yang digunakan itu wattnya lebih kecil, maka ya otomatis si bohlam itu lampu itu tidak akan bisa berkedip. Contoh, flasher yang kita gunakan flasher biasa, kita gunakan bohlam yang kita gunakan dengan bohlam LED, otomatis itu tidak sesuai, maka untuk tanda belok tidak akan bisa berkedip karena untuk lampu LED ya itu wattnya kecil ya, tidak bisa untuk mengubah dari flasher, kecuali flashernya itu dengan sistem elektronik baru mungkin bisa ketika bohlamnya kita ganti dengan yang LED. Tapi dengan flasher biasa yang dengan wattnya itu tinggi 5 watt sampai 10 watt ya, maka ya ketika bohlamnya tidak sesuai, wattnya lebih kecil sesuai dengan aturan ya, maka kedipannya itu bisa juga kedipannya lama ya, lama nyala kedipnya sebentar kemudian nyalanya lama ataupun tidak berkedip sama sekali. Selanjutnya, nah kita lihat identifikasi kerusakan selanjutnya. Kedipan antara kiri dan kanan itu tidak sama. Mungkin sebelah kiri kedipannya lebih besar atau sebelah kanan kedipannya lebih cepat dan sebagainya. Nah, kita periksa bohlam yang digunakan. Ya, ketika bohlam yang digunakan antara kiri dan kanan tidak sama, tidak sesuai dengan aturan untuk penggunaan flashernya, maka kedipannya tidak akan sama. Kita lihat, jika bohlam wattnya lebih kecil, maka kedipannya semakin lama. Artinya apa? Nyala lama, mati nyala lama. Itu jikalau bohlam yang kita pakai atau lampu yang kita pakai wattnya lebih kecil. Tetapi jika bohlam atau wattnya lebih besar yang kita pakai, maka kedipannya akan semakin cepat ya, karena panas dan sebagainya lebih besar, maka kedipnya akan lebih cepat. Itu untuk lampu tanda belok. Oke, selanjutnya kita lihat pada lampu mundur mati. Lampu mundur mati kita lihat. Nah, yang utama ketika kita memeriksa kelistrikan, yang pertama yang harus kita periksa adalah sumber energinya dulu. Kita periksa aki. Oke, akinya sudah oke, sudah bisa digunakan. Untuk starter aja mampu kok, masa lampu mundurnya mati? Oke, berarti akinya sudah oke. Kemudian kita kita periksa bohlam lampunya. Mungkin lampunya putus ya, ataupun ya kop pada lampunya itu pasangannya itu tidak pas ya, mungkin sehingga terjadi adanya getaran, sehingga itu akan semakin kendor ya dudukan lampu dengan kopnya itu, sehingga lampunya tetap mati. Oke, sudah kita periksa kopnya, lampu sudah kencang, kita periksa kabel masanya. Bagaimana sih kabel masanya? Oh, kabel masa yang pada lampu itu ada putus atau mungkin ya bermasalah ataupun kendor. Nah, kalau kendor kita perbaiki, kalau putus kita sambung. Kemudian kalau sudah oke, masih mati, kita periksa fuse-nya. Ya, kita periksa fuse-nya. Oke, ternyata fuse-nya ini yang mati. Nah, kita cari fuse-nya, kita ganti. Kita ganti fuse-nya.
Kemudian ketika ganti fuse-nya kita ganti, kemudian kita coba tetap putus lagi, maka akan terjadi arus pendek. Mungkin di rangkaian sistem lampu mundur itu terjadi hubungan pendek, mungkin kabel positifnya itu ada yang terkelupas sehingga menyambung dengan bodi kendaraan. Nah, kita cari. Ataupun sebelumnya kita cari juga, mungkin kalau fuse-nya sudah kita periksa oke, mungkin kita periksa mungkin juga switch-nya tidak pas. Ya, lampu mundur mungkin switch yang pada pada sistem ini itu sudah mati. Kita lihat switch dari lampu mundur. Di mana sih posisinya? Lampu mundur itu posisinya itu pada kita lihat itu di bagian bawah, ya. Di bagian bawah kita lihat untuk lampu switch-nya, untuk switch lampu mundur. Kemudian kalau ini sudah kita periksa, ya switch-nya sudah oke semuanya. Nah, kita lihat kok masih mati, mungkin rangkaiannya ada yang tidak benar. Ya, mungkin posisi switch-nya itu tidak pas. Kita lihat. Ya, gitu. Kemudian selanjutnya ya, kita akan membahas tentang lampu rem yang mati. Kita periksa. Yang pertama, yang paling utama selalu untuk kelistrikan, yang kita periksa pertama adalah baterainya atau akinya sebagai sumber energinya. Ya. Nah, kalau sumber energinya sudah oke, maka kita periksa bohlam lampunya. Mungkin bohlam lampunya yang mati ataupun kopnya yang tidak pas. Oh, bohlamnya masih oke, kok tetap mati? Kita periksa kabel masanya. Mungkin kabel masanya ada yang putus. Mungkin kabel masanya itu tidak kendo untuk dipasang di bodinya. Kita perbaiki. Oke, sudah kita perbaiki, ternyata masih mati. Sama, kita periksa switch-nya bagaimana. Oh, ternyata switch-nya itu rusak atau tidak pas posisinya pada handle pedal rem. Kita atur untuk switch lampu remnya. Oh, ternyata sudah oke. Mungkin juga kita tambah ada untuk fuse-nya juga mungkin ada yang mati. Fuse-nya tetap mati, kita pasang. Kemudian kita coba fuse-nya gepok lagi atau fuse-nya langsung putus. Mungkin ada rangkaian kelistrikannya yang putus itu. Nah, begitulah untuk kita mengidentifikasi dan cara pemeriksaan pada lampu penerangan dan sistem tanda. Ya, anak-anakku semuanya, ini semuanya bisa kalian pelajari. Semuanya kita lihat satu persatu. Jangan sampai kita ketika ada kerusakan, kita langsung menjustis bahwa yang rusak itu bagian dalamnya. Itu tidak bisa. Kita harus ada langkah-langkahnya. Kita lihat langkah yang mudah kita periksa, baru kemudian bagian yang paling susah kita periksa. Jadi jangan sampai kita itu ternyata kerusakannya itu sepele, kita sudah membongkar semuanya. Ibaratnya kalau orang sakit perut tidak harus langsung dioperasi. Bisa juga sakit perut itu karena masuk angin, bisa juga karena lapar. Itu sama seperti kendaraan juga seperti itu. Kerusakan tidak harus di bagian dalamnya. Kita periksa dulu yang mudah kita jangkau, baru kita merembet ke bagian-bagian yang lebih dalam. Anak-anakku semuanya, demikian untuk pemeriksaan atau mengidentifikasi dan cara pemeriksaan pada penerangan dan tanda yang bermasalah. Kemudian demikian anak-anakku semuanya materi kali ini ya. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa kembali pada materi berikutnya ya, yaitu mendiagnosis sistem kerusakan sistem starter. Terima kasih atas perhatiannya. Semangat belajar. Sampai jumpa lagi. Salam Jawara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.